Halo, ketemu lagi bersama dengan saya Enzi di Circle Asumsi. Yeay! Cut, boy, cut. Kamu diem, menurut aku udah best. Kamu udah best. Cut. Lebay banget openingnya. Udah, lu keluar set deh, udah. Keluar set, udah. Cari host yang baru. Dia. Mana? Datangin. Pergi kamu. Aku nggak mau kamu balik lagi. Tenang. Duduk yuk. Aku tadi megang sesuatu ya. Agak lembek. Ya, agak ranu, segan. Rey, aku minta maaf banget ya. Aku tadi mengkudeta kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku akan ganti. Aku tetap baik-baik. Duduk. Ya, aku akan ganti tuh apa coba? Udah lama nggak syuting nih. Hening ya. Halo Circle Asumsi, balik lagi di Circle. Nah, tentunya masih bareng gue Raihwana ya, nggak diganti hostnya. Nah, di gue... Kenapa sih? Kenapa sih, Rin? Maksa ya. Nggak, jadi di sini udah kedatangan Enzi, Storia, dan Aco. Teriyaki. Teriyaki, oke. Ji, gue lihat tuh kayaknya belakangan makin sibuk, makin berkibar. Nah, lo merasa makin terkenal nggak sih, Ji? Ngerasa makin butuh duit ya? Kayak kok semuanya diambil gitu ya? Habis liburan panjang, kita harus menabung. Jadi kerja Rodi. Maksud gimana pertanyaannya merasa terkenal? Iya, lo udah mulai merasa semakin terkenal nggak sih? Atau dulu gue, kayaknya let it flow aja. Kayak gue merasa masih diri gue yang sama deh. Iya, ngerasa sama aja, ngerasa nggak ada perbedaan atau membatasi diri kayak aku udah nggak boleh ke mall lagi karena aku udah terkenal banget gitu. Aku nggak boleh makan pecel ayam gitu, nggak kayak gitu sih. Maksudnya gue biasa aja, gue ngerasa gue biasa aja. Cuman kalau mungkin kayak orang melihatnya gue semakin dikenal, karya gue semakin banyak dinikmati sama orang, ya gue bersyukur gitu, tandanya banyak orang yang suka dan ya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Gila dewasa banget gue. Dan makin banyak yang sayang sama lo ya. Amin. Iya gitu. Amin. Positif banget jawabannya. Ya, hijau banget kan, positif. Dan lo salah satunya juga kan. Sorry, ngobrolnya bisa kan? Makanya jangan gabungin gue sama Aco. Iya. Ini kombinasi yang sulit. Aduh, lebih ke rumpi berdua ya. Jadi nah oke, di sini kan ada Aco juga. Lo berdua kan lagi merilis, masih running juga ya. Drama Ratu Drama. Apa? Drama Ratu Drama. Awas kebalik, Ratu Drama ya. Ratu Drama. Ada banyak tuh di Twitter, Ratu Drama Ratu. Iya. Ada pasangannya ya? Ratu Drama Ratu ya. Iya. Gimana tuh? Ratu teman tapi mesra enggak ya? Iya. Oke, udah, ntar nggak lucu lagi. Oke, terus. Emang tadi pernah ada jokes yang nggak lucu? Enggak ada, ya mudah-mudahan ya. Nah, di sini kan gue, wow, gila Cok, lo membuat karakter Ijul buat Enzi itu tuh keren banget. Dan lo bisa memainkan, menurut gue ya, lo bisa memainkan itu dengan banyak twist yang dimainin sama Aco, yang dibikin sama Aco. Terus lo bisa bikin karakternya hidup banget. Itu gimana ceritanya lo bisa ditawarin karakter itu sama Aco dan lo akhirnya menerima? Nah, coba Aco dulu kali ya. Oh, Kenapa boleh. Aco bisa kepikiran menawarkan ke gue gitu? Sorry, tetap co-host ya. Oh iya benar. Gimana? Kan kamu nanya, aku bingung nih, kamu nanya ke aku apa Aco? Enzi. Oh, kamu nanya ke gue. Kamu. Oke, jadi Ntar maksudnya pas Aco ada. gimana caranya gue ditawarin? Iya, Ya gue gimana? dapat info dari manajer gue. Kalau ada satu series, satu cerita kayak ini plot ceritanya tentang dunia sinetron gitu, kayak mengangkat selebrasi dunia sinetron, syuting dalam syuting ibaratnya. Terus gue menjadi si anak pemeran antagonis terkenal, yang terkenal karena jahatnya.
terus berusaha untuk membuktikan kalau gue tuh bisa kok jadi protagonis, gue bisa kok jadi orang baik gitu aja. Sebenarnya plotnya tuh masih cuma sekedar sinopsis yang gitu aja nggak sih? Awalnya kayak ya belum dikulik kenapanya. Gue tahu background gue, bapak gue sama ibu gue tuh pemain sinetron terkenal, ibu gue pemeran protagonis terkenal tapi udah meninggal, bokap gue pemeran antagonis terkenal kayak gitu. Jadi kayak mau mencari jati diri lah. Terus ya udah pas gue baca sinopsisnya, pertama kali gue udah langsung jatuh cinta sebenarnya karena gue mengalami hal yang serupa gitu. Gue yang balik lagi ke tahun 2012, 14 itu tuh kan emang gue main sinetron antagonis. Ditampil nggak? Jadi kepala gue ada, nanti di-insert dong klip yang lo. Bener, yang berubah. Gue keinget itu banget. Lo jadi Rose-nya Twilight ya itu yang ceritanya ya? Iya, itu Aduh, Rose Twilight nangis. itu adalah musuh pertama yang mengincar darah suci ya. Kalau Twilight kan mungkin lebih Bukan pakai darah bahasa kotor ya? bukan darah Ini kotor ya. darah gitu. kotor. Iya, datangnya setiap akhir bulan atau bulan ya. Terus ya udah jadi gimana caranya gue bisa merubah image itu? Maksudnya merubah image bukan berarti kayak dari negatif jadi positif ya, tapi maksud gue mengasih tahu kalau gue tuh bisa loh, punya kemampuan bisa kok untuk mainin karakter-karakter yang bukan cuma antagonis aja. Dan itu meyakinkan sebuah PH tuh juga susah karena mereka udah punya stigmanya sendiri setiap karakter atau bentuk dari fisiknya aja deh, kayak mereka Kontur ngerasa muka juga iya dulu kayak ada tuh di skrip apa di episode 1 yang kayak ini tuh bule banget, dia nggak bisa jadi protagonis orang baik gitu. Ya itu terjadi di gue gitu. Jadi dulu juga maksudnya beberapa kali gue sering banget ditolak untuk pemeran utama karena mereka ngerasanya lo terlalu bule banget atau kayak muka lo tuh sinis banget, antagonis banget apa segala macam. Sedangkan ya acting tuh maksudnya luas banget juga kan, masih bisa kita explore, masih bisa kita olah. Nah ini makanya pas gue ngeliat Ijul, Jonas ya. Gue pikir terus udah gitu. pas gue liat karakter Ijul, gue merasa ada kemiripan antara gue sama Ijul gitu. Dari benang merahnya lah, maksudnya at least gue pernah merasakan apa yang Ijul rasakan. Itu udah sebuah benang merah yang Tapi cukup. kalau emang muka-muka antagonis banget, ngerasa nggak Cutari look gitu ya? Cutari look. Ngerasa sih karena emang sebenarnya gue juga emang kalau diem mukanya udah bentukannya udah jutek kali ya apa ya kayak gitu, tapi ya nggak maksud sih, cuman ya emang gitu. Tapi aku nggak baik apa-apa. hati. Ya, ya. amin. Amin. Oke, biar cepat ya. Gitu. Oke, terus kita ke Aco sekarang. Cok, apa sih alasan lo yang bikin series drama Ratu Drama? Karena yang gue tahu juga katanya juga lo tuh terinspirasi dari kehidupan diri lo sendiri yang mana besar dari orang tua yang jadi sutradara untuk sinetron gitu. Nah, boleh cerita nggak soal ini? Gue tuh dari bokap gue, om gue semua tuh kerja di film dan TV gitu. Jadi emang dari kecil gue tuh sering banget ke lokasi syuting gitu. Jadi kalau nonton film Inside Out tuh core memory gue tuh kayak semua tuh di lokasi syuting sinetron gitu. Jadi kayak Itu Ijul ya? iya, jajan aku. Iya. Jadi ya udah core memory gue tuh banyak banget tentang di lokasi syuting. Terus selesai sekolah waktu itu gue magang sama bokap. Jadi kayak tambah banyak lagi pengalaman sampai akhirnya kayak ini penting deh untuk gue ceritain gitu. Karena kan stigma sinetron dan orang-orang yang bekerja di sinetron tuh kesannya kayak apa, rendahan pilihan yang Kacangan. iya. Terus kayak, sedangkan gue dekat sama mereka dan gue tahu ada kok yang mereka perjuangkan. Lo kalau minta mereka bikin yang bagus, mereka juga mau. Cuma banyak hal yang bikin mereka nggak bisa achieve itu. Nah, drama Ratu Drama itu sesuatu yang buat kita bisa lebih bikin empati ke orang-orang yang pekerjaannya mungkin kita anggap ya bukan sinetron dong ya. Maksudnya banyak pekerjaan yang kita remehin gitu. Iya. Selalu ada alasan di balik itu gitu. Ada zaman dulu tuh kayak Belum disuruh udah jawab ya? Ya nggak apa-apa. iya, jadi zaman dulu tuh banyak yang kayak pemain sinetron itu nggak mungkin bisa main film. Benar. Karena udah kayak acting lo udah sinetron banget. Nggak apa nggak gue jawab kalau kayak gini. Oke. Gitu, jadi kayak dia Konsultasi bilangnya dulu ya. jadi maksudnya padahal nggak juga gitu. Sedangkan emang kenapa dia acting kayak di acting di sinetron itu dan terbentuk setiap harinya, karena kan emang sinetron itu untuk nge-attract orang-orang yang lagi melakukan aktivitas. Beda sama film yang lo nonton ke bioskop bayar, lo fokus sama film itu ya. Jadi emang harus senatural mungkin gitu. Jadi karena gue pernah mengalami jadi pemain sinetron dan gue pernah mengalami reading dan workshop segala macam untuk film, ya emang beda gitu treatmentnya gitu. Jadi
ya nggak bisa juga nggak dikasih kesempatan lah ibaratnya gitu. Jangan langsung kayak oke pemain sinetron tuh aktingnya nggak bagus, nggak bisa kayak gitu karena mereka punya marketnya mereka sendiri, mereka pasti juga berusaha untuk bagus lah, nggak mungkin enggak menurut gue. Gitu. Dan lo meyakini, kalian juga meyakini gak sih di dalam setiap aktor atau even itu pemain sinetron tuh punya value yang sebenarnya bisa diasah untuk film kan? Iya, dan maksud gue ya nggak apa-apa juga jadi pemain sinetron Betul, gitu. betul. Maksud Nggak gue ada- nggak nggak ada ada yang yang nggak rendah. Maksudnya kayak gue pemain sinetron juga, gue dulu pemain sinetron juga gue bangga aja kayak gue mau awal karir gue dari pemain sinetron, gue nggak apa-apa lagi, gue banyak dapat rezeki dari sinetron gitu. Maksudnya buat secara tabungan karena itu setiap hari. Kedua, gue belajar untuk apa ya, sabar menurut gue ya. Karena gue di otak gue datang satu hari satu episode, ya udah maksudnya kayak emang ini gue udah dikasihin waktu gue untuk sinetron. Pemain sinetron itu nggak jarang banget nyentuh mall, mereka cuma kehidupannya di lokasi syuting doang. Jam 4 pagi, jam 3 pagi mereka bisa nyemplung ke kolam berenang, kayak adegannya apa itu tuh maksudnya Belum tidur gitu. belum tidur kayak Bisa nangis. bisa nangis dalam hitungan detik ya. Walaupun ada beberapa pemain yang pakai matanya bener-bener merah Atau semuanya. gini digaruk-garuk Gini digaruk-garuk kalau sama kena kipas-kipas gitu. Enggak, cuman maksud gue emang itu ya tadi Aco bilang ya itu secara teknis yang emang lu udah nggak mungkin lagi jam 4 pagi lo udah ngantuk, lo harus nangis kayak gitu-gitu loh. Tapi kan ya itu mereka kalau gue ngerasanya gue jadi ketika gue syuting film atau gue syuting apapun itu gue jadi jauh lebih sabar karena gue pernah mengalami yang lebih worse daripada ini gitu loh produksiannya. Ya walaupun gue nggak mau yang dapet yang seburuk itu lagi ya, maksudnya secara waktu apa segala macam gue juga nggak sanggup ke fisik gue, tapi gue jadi jauh lebih menghargai lah, menghargai waktu, menghargai tim, menghargai kru, menghargai siapapun gitu di lokasi. Wow, luar biasa, berasa denger muhasabah lo gue. Alhamdulillah. Oke, Cok. Terus kalau menurut lo nih, kan lo tuh membuat series ini di saat memang tren platform itu lagi berkibar banget nih di Indonesia. Mau yang dari luar negeri, mau yang dari dalam negeri juga gitu. Nah, lo memandang platform yang menayangkan series-series ini tuh seperti apa sih? Karena kan kalau menurut gue juga gitu, orang Indonesia kayaknya masih lebih suka nonton gratisan sinetron. Gimana lo melihat peluang ini gitu? Aduh, susah nggak ya pertanyaannya? Mudah-mudahan Enggak, ya. Iya, tapi apa? bener juga sih. Iya, kayaknya kalau dari sudut pandang kita sebagai kreator, buat gue di semua medium apapun yang dikerjain harus maksimal. Maksudnya lo bikin series nggak berarti jadi persiapannya lebih cepat dari film. Maksudnya kita persiapannya ketat banget gitu. Kita Kayak film kok. Iya, maksudnya akhirnya ya disiplinnya kan yang dituntut dari kita di era yang semua memudahkan kita, mempercepat kita, ya buat gue mempertahankan disiplinnya. Gue tetap sama Enzi reading intens, kita sering banget ketemu ngebahas karakternya gitu. Dan kalau ngomongin OTT ya pada akhirnya kan sekarang nih tinggal kita sebagai kreator apa ya, ya itu lagi balik lagi di disiplin, bisa bikin pola yang sehat gitu, jangan terbawa arus yang semua dicepetin dan lo mau aja. Kayak buat gue waktu sama teman-teman di drama, ya kita walaupun waktu kita terbatas, kita harus tetap ikutin semua prosesnya. Nggak boleh mentang-mentang waktu yang terbatas jadi ya udah serba buru-buru ya, ntar aja tinggal syuting. Enggak, kita semua ngerjain PR-nya gitu. Jadi ya dilakukan seserius mungkin dilakuin lah, serius semaksimal mungkin. Nggak ada, balik lagi tadi kalau ngomongin nggak ada kerjaan yang lebih rendah, platform juga nggak ada yang lebih jelek atau lebih rendah. Semuanya punya perannya masing-masing, punya marketnya masing-masing. Bioskop ada penontonnya, OTT juga ada marketnya. Semua harus dibikin bagus. Iya, maksudnya walaupun emang mungkin kan tadi kan bilang kan kayak oke, penonton pasti nyari yang gratisan, which is nonton sinetron. Ya mungkin iya karena mereka punya marketnya sendiri kan. Tapi kan bukan berarti kayak penonton OTT juga nggak ada. Ketika lo suka sesuatu, lo pasti akan effort untuk nonton itu. Toh juga zaman dulu belum lama ini kan orang-orang pada suka nonton drakor tuh, gitu kan juga ditayangin di OTT yang berbayar. Kalau mereka emang udah suka, mereka percaya kalau Korea yang mereka tonton itu, drama Korea yang mereka tonton itu bagus, mereka nggak apa-apa berlangganan bulanan. Jadi makanya gue senangnya OTT sekarang tuh film-film seriesnya juga bagus-bagus ya, berkualitas gitu. Harus ya, kreatornya akhirnya harus dituntut untuk bikin sesuatu yang menarik penonton yang sukanya gratis untuk berani bayar. Dan kayak dulu kan pemain film cuma bisa main film di bioskop ya. Dengan adanya OTT, gue malah seneng karena ngelihat pemain-pemain film itu juga main di series yang bisa apa ya, kayak deket sama kita nonton. Maksudnya mereka juga jadi bisa mengeksplor diri mereka, karena biasanya kayak sekarang ini deh, ada mas saya Reza Rahadian tuh di setiap bulan hampir filmnya dia semua. Terus dia ngobrol sama gue, nggak enaknya adalah orang kayak
ini filmnya pasti bagus, yang main Reza, dia acting pasti bagus. Itu tuh pressure loh buat dia gitu. Ada orang yang kayak, ih Reza mulu sih yang main, kan kayak gitu kan juga nggak enak. Tapi kalau di series kayaknya nggak kayak gitu ya. Maksudnya jadi bisa selang-seling, Lebih beragam lah. banyak Regenerasi beragam. aktornya juga Betul. berjalan. Betul. Betul. Gitu sih. Nah, lu merasa pressure nggak berarti kalau gitu lu bikin series untuk platform? Dan dari skala produksi itu apa yang paling menantang? Kalau gue sih nggak ngeliat platformnya ya. Ini tuh series pertama gue gitu. Dan gue cukup strict ini kenapa gue akhirnya mengiyakan drama atau drama karena tawaran-tawaran sebelumnya tuh selalu datang dengan persiapan yang nggak sehat buat gue, kayak selalu cepet, nggak terburu-buru. Nah ini Best Entertainment dan Studio Antelope tuh ngasih ruang yang sehat buat gue. Wow. Bagus ya buat promo gitu ya. Santi. Kali banget ya Mbak Santi. Bagus. Semuanya, gitu. Ya Menjilat. akhirnya sebenarnya yang jadi pressure adalah gue selama ini selalu menolak dengan gue kayak seolah punya requirement tertentu kalau ini semua udah diiyain dan gue nggak bisa buktiin ini bagus. Aduh gitu. Makanya gue tuh sangat berusaha mengerjakan semua PR gue sebelum syuting sih gitu. Bahkan yang aneh tuh kalau maksudnya kita kerja sama banyak senior juga gitu, kayak ini lu kayak syuting iklan, semua tuh gue gambar gitu. Gue tuh punya nggak tahu ya. Ini gue tuh rada parno kalau nggak bersiap total gitu. Jadi gue tuh prefer semua gue gambar, jadi ketika udah on set semua tuh bener-bener udah tahu apa yang mau gue ambil. Oh, ada storyboardnya. Ada storyboardnya. Dia gambar per karakternya gitu. Jadi kayak scene by scene tuh dia udah tahu shot mau yang mana, ngambil apa covernya tuh ada gambar muka gue, nanti ada bapak gue. Ya, nah itu benda-benda apa itu gambar gue yang selalu dihina tiap pagi gitu. Apa bagus ini dong. gitu. Banget, gitu. Karena gambar, lu mesti lihat gambarnya ya. Cepet karena kan scene-nya banyak. Jadi saat ngantuk-ngantuk dia gambar, bapak gue kok kayak Banyak gitu Ya, cuma yang penting kru tuh get the idea apa yang mau diambil. Apa yang diambil. Yang gue suka kerja sama Aco tuh adalah Aco tahu apa yang dia mau. Gitu kayak Oh, ada amplopnya. Iya. Nggak, tapi beneran bagus menurut gue, kayak dia exactly tahu apa yang dia mau. Dia yang gue suka, terus dia ngebrief pemainnya setiap mau take tuh cuma boleh dia doang. Astrada nggak boleh ngebrief. Terus kayak ngebriefnya juga bukan yang depan orang nih kayak gini, misalkan kayak Ri nanti lo gini terus nanti gue bisa dengar gitu. Enggak, kayak lo diajak kemana ke belakang, nanti gue lo mau yang gini ya, ke mall gitu ya. Kayak diajak nanti gue sukanya nanti gini ya om, even mau pemain senior ya, kayak nanti gini ya om, kurangin emosinya ya om, gini tapi nggak di depan pemain lain, jadi juga kitanya juga seneng gitu loh, ngerasa dihargain, terus juga oh gue udah tahu nih gue mau ngapain gitu. Itu gue suka sih. Udah klop banget berarti kalian berdua ya. Iya, maksudnya dan ini bukan cuma gue doang yang ngerasain, kayak Tante Teti yang jadi Bu Nini juga kayak berkali-kali muji-muji Aco sampai kayak ngomongnya ke gue mulu. Gue bilang kayak ngomong dong Bu sama Aco, aku suka gangguin banget Bu Nini, gue suka banget gangguin Tante Teti gitu kan. Terus yang kayak ngomong dong sama Aco, iya nanti aku ngomong. Pas ada Aco-nya gue bilang kayak Aco kata Bu Teti, Bu Nini lo bagus. Iya kayak gitu tapi kamu bagus Aco. Apa dia ngomong apa kayak gitu lah maksudnya. Tapi kan bukan bagus sama artiannya kita syuting sehat, gimana dia ke kru, gimana dia ke pemain, ya dia tahu aja sih apa yang dia mau bagus gitu. Oke Naco, lo nge-assemble karakternya ini kan wah luar biasa banget ya. Lo bisa nyatuin Enzi, ada Amanda, ada Bu Teti juga tadi, ada Ohim. Nah ini Amanda tuh menarik loh, dia menghancurkan image Reza Amanda. betul, Gila. image Candy ya kan. Image Candy tuh dihancurin banget sama dia, Cita-cita. luar biasa. Sampai Image Amel GGS juga lo hancurin. tetap ya. Oke, nah itu lo memilih mereka ini untuk disatuin dalam satu judul gitu, itu gimana sih gitu? Akhirnya lo mempercayakan tokoh-tokoh ini ke mereka. Ya, jadi kan waktu itu budget kita dikit ya, jadi mana yang murah ya? Coba dong bagi list gitu. Mana yang kenal-kenal aja deh gitu. Itu cuma titik doang ya. Benar-benar. Jadi emang dari awal tuh gue tuh terbiasa menulis sesuatu tuh udah dengan Visual. orang dengan dia gitu di kepala. Dan waktu itu yang memang bahkan sebelum skripnya selesai itu dia sama ada beberapa karakter yang memang udah diajak casting duluan. Emang agak aneh sih maksudnya. Iya. Makanya waktu itu dia yang tadi Enzi cerita, dia cuma dapat sinopsis karena emang beneran baru selesai sinopsis gitu. Dan makanya gue juga bingung, Aco udah tahu kayak Ijo, gue nanya pernah waktu sama dia. Jadi kayak gue ngerasa waktu itu ya gue harus dapat
ya balik lagi, gue sangat beruntung sih dapat bisa ngerjain ini bareng Bes sama Antelop. Mereka sangat ngedukung gue untuk lu dapetin aktor yang bener-bener lu mau, walaupun ya maksudnya Enzi dengan kegiatannya di Tonight Show dan di luar, gue tahu dia sibuk banget gitu. Ya kalau kalian lihat tuh Ko Ernest sempet nge-tweet tuh kayak gila, gue ngajakin Enzi dari 2000 berapa tuh dia nggak pernah 2019. bisa. Giliran sama lo. Iya, makanya gue juga Karena timing ajaknya juga tepat. Maksudnya kayak kan pasti manajer gue kan juga kayak 2 bulan sebelumnya udah bikin schedule atau apa gitu ya. Pas banget emang kalau Base itu tadi, makanya kayak Aco bilang Base tuh udah ngajakin gue udah dari kayak 3 bulan 4 bulan sebelumnya udah kayak ada ngomongan gitu ibaratnya. Jadi manajer gue juga udah mikir 4 bulan lagi akan ada project ini. Jadi kita juga udah misalkan ada schedule yang masuk, kita bisa mempertimbangkan si project series inilah mana yang oke, kita mau ambil yang mana ya. Kalau ada kerjaan masuk, ambil yang ini aja gitu. Nanti ngobrol lagi, ini cerita tentang apa, ketemu Aco gitu-gitu maksudnya. Tapi udah dari jauh-jauh hari, itu yang gue suka sama Base dan Antelop juga sih gitu. Intinya sebenarnya pastinya gimana milih mereka ya sesuai karakter pertama. Terus habis itu ya gue tuh seneng banget kombinasin. Kalau dilihat ensemble DRD ada yang senior banget, ada yang benar-benar baru gitu. Tapi ya ada juga teman-teman yang memang gue yakin nih mereka potensial nih gitu. Iya, Aco selalu ngasih kesempatan orang-orang baru gitu loh. Maksudnya kayak ya gue juga kan bukan yang aktif banget di dunia acting kan sebenarnya. Untuk tiba-tiba dapat peran utama banyak banget menceritakan kisah point of view gue lagi, maksudnya tentang Ijul lagi gitu. Gue juga awal-awal kayak apa aku bisa gitu. Ya cuman ada lah pasti kayak ini gue bisa gak ya gitu. Gue takut ngebawa Enzi bukan Ijul gitu. Jadi sempat terpush juga lo ya oleh tantangan untuk menghidupkan tokoh Ijul. Iya, karena Ijul kan agak sama gue sebenarnya. Iya, kayak makanya. cerita hidupnya ya. Cuman gue nggak mau orang nontonnya tuh jadi kayak ini This si is Enzi Enzi life, it's gitu. my life, Iya gitu gitu. ya. Jadi gue pengen orang tuh ngeliat kisahnya Ijul bukan kisahnya Enzi. Ya ada sih waktu casting tuh ada gue sih, kalau gue udah ketawa gue udah nggak bisa sih yang casting yang itu gue sih kayaknya yang Kebayang. gitu ketawa tuh ya beneran gue sih. Nah Ji, lo kan memulai juga karir lo di sinetron, tadi kita juga udah bahas, udah nyinggung juga. Terus dari karakter-karakter antagonis ya kan, dari gue apal lagi semua judul Arti Sahabat, Ganteng-ganteng Serigala ya kan. Nah itu menurut lo pertanyaannya adalah seperti apakah tokoh antagonis atau villain yang bagus dan bisa membuat orang benci tapi sayang juga gitu. Kayak Emily. Kayak Emily menurut Emily, gue. ya bener. Emily tuh udah paling antagonis terlove yang pernah ada menurut gue. Susah dibenci ya. Gue nggak bisa benci sama Emily. Gue malah nungguin scene-nya Emily. Kayak kalau misalkan di episode yang ada gue-nya, gue malah nungguin scene gue tektokan sama dia gitu loh. Kayak menurut gue tuh seru gitu kalau ada yang dia jahat tapi dia juga love gitu. Bingung gak lo? Itu menurut gue Karena karakter di DRD juga kita nggak bener-bener nggak ada bikin yang hitam jahat. putih gitu. Abu-abu. Ya Ijul juga lama-lama kan menyebalkan gitu. Maksudnya Iya. Gue sekarang lagi dibenci nih sama orang. Kayak gue ditanya kayak ini antagonisnya sebenarnya Ijul ya. Kenapa sih kamu kayak gini bikin ini ya nonton. Mulai spoiler. Kok kamu gini, kok kamu gitu? Kamu ayo dong, speak up gitu. Kayak kita kan hidup di masa-masa yang kayak apapun bahas gitu. Nah, sedangkan Ijul kayak enggak, aku baik-baik aja gitu. Enggak gitu. Nah Ji, lo kan juga selain jadi aktris juga dikenal presenter. Lo lebih nyaman dengan dunia yang mana? Nah itu tuh susah ya, gue mencintai gue emang suka semua yang ada di industri industri entertainment ini, industri kreatif ini, kayak apapun itu, maksudnya host gue suka, acting gue suka, musik gue suka, terus kayak teater gue pengen banget coba, kayak menurut gue banyak banget yang bisa gue explore gitu loh dari sini. Jadi kalau disuruh milih gue nggak tahu karena gue suka semuanya. Tapi ada keinginan jadi sutradara nggak kayak itu? wah, lo tau gak kalau waktu setiap syuting tuh dia tuh gue sih nggak, dia sendiri kayak lu bete ya gue. Karena ada satu scene tuh yang kayak sutradaranya tuh marah. Ya kan dia. Ini Aco nih curhat. Aco, gue bilang ini Aco yang curhat ya. Ini gue ngerasain ini Aco. Ada satu scene. Jadi gue tuh suka. Aduh, itu gue nggak tahu baik apa enggak Cok. Enggak. It's a good thing buat gue. Akhirnya ya yang menarik dari bikin film kan kolaboratif ya. Lu juga males kalau aktornya atau artisnya cuma ngikutin apa yang lo perintahin gitu. Cuma Enzi tuh
sangat open untuk discuss gitu dan dia selalu gua sih nganggapnya diskusi. Gue juga Walaupun ngerasanya kayak, diskusi. Lo ngerti nggak sih, Cok? Dia ngomongnya gitu. Enggak. Tapi Enggak ada Agak gue kayak ngegas ya. Enggak, gue gak pernah kayak gitu. Gak ada. Enggak, cuma- Gue bener-bener menghormat. Gue beda banget kalau di lokasinya sama Acem menghormati. Iya. Kayak buat gue karena di awal-awal tuh kita sering diskusi kayak gitu. Ada fasenya tuh kita udah sampai di titik yang kalau cut. Terus gue kayak cuma liat-liat nama Enzi. Iya deh. Kayak ya udah paham gitu koreksinya. Maksudnya Ya, karena kita prosesnya lama banget. Gitu. Gue ngulik si Ijul ini mau bener-bener kayak jadi apa sih Cok? Jadi gimana sih Cok? Kita ngobrol di luar reading apa segala macam Iya, gitu loh. Lo gua tuh tuh- maunya apa sih dari si Ijul ini? Gue tuh banyak diselamatkan Enzi sejujurnya Really? di perjalanan mendarat ini karena kita kan syuting nggak kronologis ya. Maksudnya kayak kita paralel lompat-lompat scene-nya Iya gitu. banget. Terus dia tuh ya karena itu lagi dia tahu betul Ijul jadi kayak Cok bukannya di sini tuh gue harusnya masih gini ya. Nah tuh gue sering banget diingetin dia terus gue kayak cuma iya benar terus gue kabur aja kayak biar Iya, nggak sebel nyebelin. oh iya gue salah gitu. Gue ada ininya sih, gue ada perfectionisnya Iya sih. dia Sama gue tuh hafal Untuk continuity kelihatan. gitu. Gue dia ada hafal banget. perfectionism. Dan bukan continuity dalam artian cuma gerakan ya tapi emosinya di saat Emosinya. itu kayak Harus gimana sama. ya. Iya karena kan kita syuting lompat-lompat gitu. Betul. gitu. Jadi kalau ditanyain dia ngedirect apa enggak, dia kayak bisa ngedirect, cuma mau apa enggak tahu. Kayak gue Harus pengen bisa jadi dong. produser. Oh. Kayak gue tertarik banget jadi di balik layar, tapi kayaknya mungkin gue lebih tertarik jadi produser. Karena kalau misalkan jadi director ya, gue nggak kacau ya. Dia megang satu kayak kamera dikalungin gitu, dia cek lensa gitu kayak dipakai lensa. Terus gue besok kayak, ini gue mau warnanya gini, dia ngobrol sama DOP. Kayak gue nggak nyampe otak gue gitu. kayak gue, tapi gue minder suka. ya? Kayak gue punya ide, gue suka. Ide menurut gue suka bikin ide-ide sesuatu atau gue bisa ngasih masukan-masukan, tapi untuk eksekusi gue butuh orang yang emang apa ya, yang sevisi sama gue, mungkin yang pace gue suka, yang untuk ngejalanin apa ide-ide di kepala gue, dan which is itu paling benar adalah kayak produser menurut gue. Jadi produser sih gitu. Yuk, kolaborasi produser, Oh iya, ada sutradara, sutradara. pemain dulu deh gue. Waduh. Siap ya. Mulai jual diri. Pepet, iya. Ayo investor minta sama kameramen. Bayarin kami ya. Nah, pertanyaan buat lu berdua juga nih, kalian berdua nih. Terjun di dunia entertain ini kan katanya bergantung pada yang namanya look. Harus ganteng, harus cantik, harus punya, ya pokoknya good looking lah. Menurut kalian beauty standar di dunia entertainment itu seperti apa? Aco dulu. Beauty standard. Ya harus diakuin sih masih ada ya, maksudnya. Ada ya, Cok? Masih ada Ya, I Kalau dari- think ya di beberapa PH atau sekarang kayak lebih ke followers ya iya, gitu. iya, tapi iya sih, tapi kan apa cantik dan follower tuh kadang Iya, sejalan. ya sejalan gitu. Iya. Itu sih standar-standar yang kita ciptain sendiri ya. Makanya kayaknya buat gue sih tugas generasi kita adalah memutus hal-hal yang kita anggap gak sehat Dan gitu. udah menuju kok menurut gue. Iya, Orang udah mulai jarang lebih- sih ketemu. Udah jarang orang yang kayak karakter peran utama tuh harus putih misalkan, harus tinggi, harus langsing gitu, kayak enggak sih. Juga. Enggak gitu ya. Maksudnya ya enggak juga gitu. Kayak dulu tuh gue ada ngalamin kayak sama bos salah satu TV gitu ya, kayak dibentak-bentak kayak lo gendut banget. Padahal gue kurus misalkan pada masa itu gitu. Kak Hesti juga dulu pernah gitu kayak cerita hal yang sama, zaman-zaman kan dia jadi dari wajah femina apa gitu kan. Ada tuh masa kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya orang lebih menghargai, ya udah karena udah banyak banget campaign-nya. Jadi mungkin itu omongan dalam hati. Kalau dulu tuh bisa yang kayak ketemu, kamu kurusin dong, nanti gak bagus tuh di kamera naik 5 kilo. Biasa tuh orang-orang casting tuh bisa kayak gitu tuh. Gue ngalamin banget proses itu. Cuman kalau menurut gue beauty standards gak ada sih. Asal lo punya keunikan dan lo percaya diri sama apa yang lo pakai, apa yang ada di diri lo akan cantik. Menurut gue itu sih. Cantik atau ganteng ya gitu. Nggak Jadi cantik kayak bukan cantik doang, karena kadang-kadang orang fokusnya ke cewek doang, cowok suka nggak diperhatiin gitu. Menurut gue kayak ya kesetaraan gender tuh nggak harus cewek aja yang ituin, cowok juga. Luar biasa. Nah, langsung sih kita juga sekarang udah kedatangan Buki sama Randy di sini. Wah, thank you banget kalian udah boleh ikutan join lagi. Buki, lo tertarik jadi sutradara juga nggak? Kayak Aco, Mande. Tertarik sih, soalnya ya ternyata
Soalnya kan gue pertama kali ini dapat treatment sutradara yang komplak dan kayak bercanda-bercanda mulu ya. Dan kayak bisa nih gini ya. Apa? Merusak wibawa. Punya wibawa. Masih punya tuh. Ya kan temenan sama Jennie Blackpink ya. Itu sih, pengen sih. Kalau Ren, lo gimana rasanya sekarang bermain di komedi? Karena sebelumnya kan lo drama ya, Tenggelamnya atau Thunderweek gitu kan. Mana yang bilang ini komedi siapa? Bener. Ya. Drama, komedi, plot twist ya banyak. Ini benar-benar komedi yang nentuin komedi yang kayaknya tuh si penontonnya ini yang tahu tapi filmnya itu juga film. Nah, menurut lo gimana gitu? Bagus kan aku tadi ikutan di interview. Iya, sayang banget. Lagi itu ada gue. Kalau lo gimana sih drama ini? Ini kursi kita ada berisik. Oh iya, oke, tenang ya. Menurut gue ya itu maksudnya ketika gue nonton, maksudnya gue juga main tapi kan gue pas nonton aja gue ngerasain emosi kita tuh kayak ibaratnya kayak naik roller coaster yang habis dari atas nangis bikin gini ketawa lagi gini jadi menurut gue kayak ada apa ya kayak dibanting sih kita di sini kayak nangis Wow, suaranya berisik sekali ya. agak tenang ya. Ya, jadi menurut gue drama tuh apa ya salah satu film yang menurut gue ini series yang menurut gue emosi kita tuh kayak dibanting gitu abis nangis tiba-tiba masuk ketawa jadi semuanya tuh porsinya benar-benar kayak flow-nya tuh benar-benar enak banget menurut gue ya kayak kita nggak dikasih jeda buat nafas gitu loh abis nangis ketawa lama-lama ini film gila sih Dia nggak saya tuh udah kecambuk di hari. iya Inzi gimana kesannya bisa beradu acting sama Buki sama Randy? Kan haru banget ya, aku nggak nyangka aku ngefans banget sama Buki dan juga Randy. Jadi kayak bener-bener gimana ya? Aku merasa aku didekati lah sama Mulus Manogala, kenal sama mereka berdua. karena gue harus izin sama mereka dulu Enzi bisa nggak ya di project ini gitu Iya, kayak boleh nggak aku gabung dan duduk bareng sama kalian? iya Senang. Esok terakhir, gimana lu bisa menyatukan kayak orang ini untuk bisa masuk ke dalam skrip dengan prosesnya seperti apa? ya tadi dapat list aktor under 500.000 per day jadi yang kayak ini sebenarnya budget nih bukan nih kayaknya nih gitu. Gratisan. Ini pro bono. ya gue sebenarnya kayak gue deh yang beruntung di tengah itu bukan mereka semua mereka mau ngomongin project ini ya mereka juga yang mau ngomongin lah bukan gue doang Tapi kadang-kadang ada istilah bilang skrip itu memilih. ini bener-bener apa ya maksudnya mereka semua lo udah manajer, lo udah international, lo nggak tahu bisa gitu tetap manajer drama mereka yang memilih drama buat gue sih Takut juga ya, kalau pertama Kayak gini syutingnya setiap hari. Makanya karena itu kira jadi nggak diikutin aja bilang. Oh ya mungkin. dia terus ya. Sama beli cetak buku. Itu guys, jadi jangan lupa nonton drama. yes Di video. Dan jangan lupa nonton wawancara Asumsi. Oh iya, kalau kalian nonton ini pasti kalian nonton dong. iya Selain look, kerja di dunia hiburan itu juga katanya harus profesional untuk menjaga mental dan ini rentan banget sama mental health-nya mereka even itu produser, sutradaranya dan juga cast-nya gitu yang harus jaga mood. Nah, kalian gimana tuh untuk bisa menjaga mood dan pesan apa yang mau kalian sampaikan juga untuk circle-nya Asumsi gitu untuk supaya kita sama-sama yuk anak muda tetap sadar sama kesehatan mental kita gitu dari kerjaan apapun yang kalian lakuin. Cok, duluan. Kalau buat gue ya punya kesadaran untuk syuting bukan syuting dong ya kerja di lingkungan yang sehat gitu. Gue dan teman-teman bikin drama atau drama dari awal tuh udah merancang untuk syutingnya harus sehat.
makanya kita nulis skenario scene-nya nggak banyak-banyak. Jadi kita tuh sering banget break sore gitu, bahkan Kita syuting sehat banget. kita syuting sehat banget. Jadi buat gue ya yang paling penting sih ya kitanya sadar dari awal untuk bikin lingkungan yang sehat, bukan cuma fisik tapi iya maksudnya akhirnya kan beririsan ya. Akhirnya lu syuting sehat, lu Tidur secara lo cukup, cukup, mental lo mentalnya enak, happy. iya gitu, nyampe lokasi juga kayak happy. Iya gitu sih. Ya. Singkat aja, Ji. Udah mau closing. Iya. Kalau gue mungkin buat anak-anak generasi Z juga kali ya yang baru-baru, kayaknya ini deh harus lebih menghargai proses gitu. Kayak sekarang tuh banyak orang yang mau serba instan aja gitu ya. Kayaknya kalau ngelihat anak-anak generasi muda nih sekarang, generasi yang sekarang tuh kayaknya nggak menghargai proses. Menurut gue nggak usah terlalu meromantisasikan mental illness juga. Menurut gue jangan selalu cepat-cepat self diagnose gitu. Ya hargai aja prosesnya, nggak ada yang nggak capek, nggak ada yang nggak bikin stres, nggak ada yang mudah. Semua tuh pasti ada masa-masa yang mungkin nanti pas beberapa tahun lagi lo bisa mengenang itu. Jadi dinikmatin aja semua prosesnya, baik itu nggak enak atau enak, tapi tetap aja berusaha untuk yang menyelamatkan diri lo dengan melakukan sesuatu yang lo suka, yang lo cintain, dan ya udah gitu. Dan Enzi sama Aco udah membuktikan itu ya. Wih. Luar biasa. Circle Asumsi, thank you banget udah ngikutin obrolan gue sama Enzi sama Aco hari ini. Luar biasa inspiratif. Seneng nih gue kalau ngobrol sama orang pintar kayak gini nih. Amin. Halo, cuma lo doang yang bilang gue pintar. Alhamdulillah, pintar ya. Ranking berapa sih dulu sekolah? Ya 3. Panjang ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu lainnya yang pastinya eksklusif untuk berbicara di Circle. Kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Gini, Circle. Gini nih circle. Bisa nggak? Ngedayung ya.